Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, rumah seorang warga di Lumajang rusak setelah disambar petir. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Rumah Siswanto 36 tahun warga desa Sumberjo Kecamatan Candipuro Lumajang rusak akibat tersambar petir. Hampir seluruh bagian plafon rusak porak-poranda, genteng berjatuhan hingga mengakibatkan keretakan sebagian tembok rumah. Awalnya diduga petir menyambar pohon kelapa dan pisang di samping rumah korban. Kemudian arus listrik dari petir menjalar ke meteran dan saklar listrik hingga merusak sejumlah barang elektronik. Di sawah, jadi saya pulang itu sudah kena petir rumah. Jadi nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Terus di dalam rumah nggak ada waktu kosong. Jadi nggak ada orang sama sekali? Nggak ada orang sama sekali. Yang rusak bagian apa saja, Pak? Atap, tembok, genteng. Alat-alat elektronik juga ya? Ya, elektronik juga rusak. Beruntung saat peristiwa terjadi kondisi rumah dalam keadaan kosong sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Akibat kejadian ini korban ditaksir mengalami kerugian material belasan juta rupiah. Pihak desa mengimbau masyarakat agar lebih waspada sebab cuaca ekstrem berupa hujan deras, angin kencang maupun sambaran petir kerap terjadi beberapa pekan terakhir. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, sebuah mobil yang parkir di halaman sebuah masjid di Kabupaten Sumeneb terbakar. Tidak diketahui penyebab kebakaran ini, namun peristiwa itu menyebabkan seorang wanita terluka bakar di sekujur tubuhnya. Kobaran api membakar mobil bernopol M1891TI yang parkir di depan salah satu masjid di Kabupaten Sumeneb, Selasa petang. Bagian dalam mobil hangus terbakar akibat dilalap si jago merah. Sejumlah saksi mata mengatakan saat mobil terbakar terlihat seorang pria keluar dari mobil dan lari. Selang beberapa saat seorang wanita menyusul keluar dan langsung tergeletak karena mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Polisi yang tiba di lokasi langsung menyelamatkan wanita tersebut, kemudian membawanya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sedangkan api yang membakar mobil berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran. Langsung ke sini, gulung-gulung di sini. Oh ya. Keluarnya dari mana enggak tahu, pokoknya udah lihat gulung-gulung di situ. Katanya kondisinya tadi parah yang sempat dilihat. Apa Mas? Kondisinya katanya parah apa gimana pas sampean lihat kondisi yang perempuan itu? Kalau yang perempuan itu kebakar semua, cuma itu pakai helm yang perempuan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran karena masih dalam penyelidikan polisi. Sementara mobil yang terbakar dibawa ke Mapolres Sumeneb untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb. Saudara, kurang waspada saat hendak mendahului kendaraan lain, sebuah minibus menghantam truk yang melaju dari arah berlawanan di Jalan Raya Jerengik, Sampang. Akibat kecelakaan ini, saudara, satu keluarga yang terdiri dari 4 orang terluka. Minibus yang ditumpangi 4 orang terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Jerengik, Sampang, Jawa Timur, Selasa siang. Kecelakaan diduga akibat minibus yang melaju dari arah Bangkalan hendak mendahului kendaraan lain. Namun diduga sopir kurang waspada, tanpa disadari dari arah berlawanan muncul truk karena jaraknya terlalu dekat hingga kecelakaan tak bisa dihindari. Benturan yang keras menyebabkan minibus kehilangan kendali dan menabrak pohon di bahu jalan. Sempat mentur pohon dan di atas begini. Setelah kejadian tabrakan tersebut, kedua kendaraan itu larinya ke bahu jalan, sehingga nabrak pohon yang ada di bahu jalan. Untuk korban sementara 2 luka berat dan 2 luka ringan, dan semuanya sudah ditarikan ke Rumah Sakit Sampang. Akibat kecelakaan tersebut, 4 penumpang minibus yang terdiri dari pasangan suami istri dan 2 anaknya terluka. Korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Sampang untuk dilakukan perawatan medis. Nia Karunia melaporkan dari Sampang. Saudara, seorang pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan di Jalan Gunung Sari, Surabaya.
Motor korban tiba-tiba oleng kemudian menabrak sepeda motor lain dan tiang listrik. Korban akhirnya tewas seketika dengan luka parah di bagian kepala. Nasib naas dialami pengendara sepeda motor Andika Kansa berusia 20 tahun, warga Karahtama Asri, Surabaya. Korban tewas setelah mengalami kecelakaan di Jalan Gunung Sari, Surabaya pada Rabu siang. Menurut saksi mata, Muksin, saat itu korban mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Tiba-tiba motor korban oleng ke kiri dan menabrak sepeda motor lain di sebelahnya. Kemudian motor Andika menabrak tiang listrik di tepi jalan hingga tubuh korban terpelanting. Korban akhirnya tewas seketika dengan luka parah di bagian kepala. Itu korban nyalip atau gimana? Korbannya nggak depan, jadi korban posisi di depan dan ada pit di belakangnya dari sisi kiri, tiba-tiba oleng ke kiri dan langsung terpelanting. Oh, oleng ya? Yang oleng korbannya. Korbannya ya, oleng ya? Yang oleng kenceng nggak Pak waktu itu? Waktu berkendara kenceng nggak korban? Kecepatan kurang lebih 60. 60 km per jam 60 km, ya cukup kencang untuk motor sebenarnya. Kasus kecelakaan ini masih ditangani unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Jenazah korban kemudian dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di Jalan Gunung Sari menuju Karangpilang sempat mengalami kemacetan panjang. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Saudara, aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang menolak kebijakan efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan di kantor DPRD Kota Malang diwarnai bentrokan dengan polisi. Massa yang berniat menemui Ketua DPRD dihalangi hingga terjadi aksi saling dorong dengan petugas. Kericuan antara mahasiswa dan polisi ini terjadi di halaman kantor DPRD Kota Malang. Setelah berhasil menerobos masuk halaman, massa menuntut bertemu dengan wakil rakyat. Aksi unjuk rasa ini juga diwarnai bakar ban sebelum massa merangsek masuk ke halaman gedung DPRD Kota Malang. Massa bisa tenang setelah ditemui pimpinan DPRD Kota Malang. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Malang Raya berunjuk rasa menolak Perpres nomor 1 tahun 2025. Massa mendesak pemerintah tidak melakukan efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan, menolak revisi Undang-Undang TNI Polri, serta menghentikan proyek strategis nasional. Massa aksi juga menuntut agar tragedi Kanjuruhan dan pembunuhan Munir ditetapkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat. Telah menyisakan banyak penderitaan bagi rakyat sipil, kawan-kawan. Yang kita kurangin adalah hal-hal yang tidak esensial, gitu loh. Jadi misal contoh ya, sebenarnya sudah ter-breakdown, ada 14 poin kan, gitu loh. 14 atau 16 saya lupa. Sebetulnya bagus masukannya itu, tapi hanya saja kan kita tidak perlu menggunakan gedung yang berada di luar, sehingga tidak ada biaya sewa. Nah, efisiensi itu sebetulnya maksudnya itu, gitu. Cuma memang kemarin sempat gaduh karena sempat ada berita tentang pendidikan itu tadi, KIP dan lain sebagainya. Setelah menyampaikan aspirasinya dan berdialog dengan perwakilan Dewan, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Nur Ramadan melaporkan dari Malang. Saudara, wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK masih mengancam para peternak sapi. Di Sidoarjo, 2 sapi milik peternak mati dan belasan lainnya terserang PMK. Kini peternak berharap ada bantuan vaksin PMK dari pemerintah sebab vaksin secara mandiri harganya cukup mahal. Peternakan sapi milik Saifullah, warga Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, kondisinya memprihatinkan akibat sapi-sapi miliknya terserang virus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dari 26 ekor sapi, 2 diantaranya mati mendadak beberapa hari yang lalu akibat serangan PMK, sedangkan belasan ekor lainnya kini kondisinya sakit parah. Beberapa gejala sakit PMK diantaranya kuku sapi mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah, bahkan ada yang membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Gejala lainnya, mulut sapi terus mengeluarkan busa serta lendir dalam jumlah banyak. Kondisi ini membuat sapi kehilangan gairah makan dan minum sehingga berdampak pada kesehatan sapi. Saifullah mengaku peternakan miliknya terpapar PMK setelah ia membeli sejumlah sapi dari sebuah pasar hewan. Hanya dalam waktu 3 hari, 11 ekor sapi di kandang miliknya positif terjangkit PMK. Gejalanya apa aja, Bang? Ya, demam tinggi, karena demam, terus gak mau makan, gak mau minum,
terus lidahnya kan mengeluarkan busa, luka itu, kakinya luka, akhirnya nggak mau makan, ya diam nggak gini gitu. Tidur terus susah lah, akhirnya ya kalau dibiarin terus itu kan akhirnya sapi nggak mau makan, ya gimana tambah parah, akhirnya yang didulang makannya. Upaya pencegahan penularan PMK dengan memisahkan sapi sehat dengan yang sakit juga tidak mampu dilakukan karena keterbatasan ruang kandang. Kini peternak berharap ada bantuan vaksin PMK dari pemerintah, sebab vaksin secara mandiri harganya cukup mahal. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, demam berdarah mulai menyerang warga di Kabupaten Madiun. Dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya, kasus DBD naik dari 5 kasus menjadi 13 kasus di bulan Januari 2025. Mencegah agar tidak menyebar, saudara, Dinas Kesehatan gencar melakukan pengasapan atau fogging. Penyemprotan asap atau fogging ini dilakukan di Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Selain pekarangan, petugas juga melakukan penyemprotan di semua rumah. Bahkan selokan dan tempat-tempat genangan air tak luput dari semprotan petugas. Selain di Kelurahan Munggut, pengasapan juga dilakukan di Desa Karangrejo. Lokasi ditemukan sejumlah warga yang positif terjangkit DBD. Gejala awalnya badannya panas terus, sudah tak periksa nih dokternya masih panas. Terus rasanya badannya nggak enak, pegel-pegel semua katanya. Kan soalnya panasnya nggak turun. Kalau nggak turun tak bawa ke rumah sakit. Terus di sana ternyata panasnya masih tinggi 39. Terus turun kamar aja gitu. Soalnya sing satunya juga sudah panas, tapi sudah tak dibawa sarana medika, terus trombositnya turun. Menurut petugas dari Puskesmas Wungu, di awal tahun 2025 ini sudah ada 13 kasus. Jumlah itu meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 5 kasus. Ada 13 kasus. Dan untuk saat ini yang di fogging ini di Munggut ada 2 kasus yang terlaporkan. Sehingga kita lakukan untuk pencegahannya fogging. Walau sebelumnya nanti harus diimbangi dengan PSN, masyarakat harus sadar untuk PSN untuk memutus perkembangbiakan nyamuk. Memutus mata rantai penyebaran DBD, masyarakat diimbau selalu menjaga pola hidup bersih dan aktif memberantas sarang nyamuk, yaitu rutin membersihkan bak mandi, selokan, hingga tempat penampungan air. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.